spesial langsung di sebelah kita, sebelah sini. Ya, Itu ada kita menyambut Mas Roni Ghani. ya. Ya, teman-teman pasti sudah lebih tahu lah daripada kita di sini. Kita hari ini akan ngobrolin tentang beberapa hal sebenarnya. Sebenarnya konsep dari podcast ini kan kita tahu sendiri ya teman-teman, kita selalu menghadirkan kreator-kreator di gitu. dunia kreatif gitu. Tapi hari ini kita akan spesial ngomongin tentang Mas Roni Ghani dan Project Garuda di Dadaku. Ya, Garuda yang di Dadaku. tayang minggu depan. Tanggal 11 Juni. Ya. Jadi kita hari ini spesial untuk nanya-nanya ini, terutama gimana ya produksi di balik Garuda di Dadaku gitu. Kemarin sebelumnya Aswin udah pernah ketemu Mas Roni. Udah pernah ketemu waktu itu 2 tahun yang lalu, sekedar silaturahmi aja sih. Ketemu di Jakarta waktu itu dan tanya-tanya, ngobrol-ngobrol karena dapat informasi tentang Mas Roni itu berkarir di luar negeri waktu itu dan kebetulan punya histori yang sama. Aku juga pernah di luar negeri, kebetulan di Jepang, kalau Mas Roni di beda Singapura ya kalau nggak salah ya Mas gitu. Kita kasih kesempatan Mas Roni buat perkenalan ya, walaupun boleh, udah pada silakan. kenal. Mungkin bisa perkenalan singkat dari Mas Roni, silakan. Selamat sore teman-teman dari Jiva dan apa tadi sobat Warga Jiva. Warga Jiva. Kita Warga panggilnya Jiva. Warga Jiva. Udah sore ini kita nongkrong ngobrol santai tentang mostly akan bahas film animasi Garuda di Dadaku yang saya sutradarai dan akan tayang di minggu depan tanggal 11 Juni. Kita akan cerita mungkin sedikit banyak tentang proses creationnya dan lain-lain, sambil membahas juga tentang dunia animasi, baik dari sisi teknis, dari sisi produksi, dari sisi kreatif dan lain sebagainya mungkin ya. So thank you for having me. Let's get this started. Oke, thank you juga ya udah datang di podcast. Datang di podcast yang kecil ini gitu. Kita literally baru mulai sih sebenarnya. Baru mulai. Ya bahkan kontennya sebelumnya belum ada. Ini Belum akan ada, jadi ya. Pertama dan Pertama yang spesial pengen kita sih. edit Ya, langsung kita edit Gitu. karena berbarengan dengan perilisan. iya gitu. benar gitu. Oke. Nah, ini mungkin sebenarnya kan kita semua apalagi di industri animasi udah tahu ya kalau Mas Roni kan pernah kerja di luar negeri Singapura ya. Habis itu ya project-project kita udah ya mention it all, Avengers dan lain-lain kita udah tahu lah semuanya. Dan sudah banyak lah yang menanyakan itu. Nah, sebenarnya kami lebih penasaran ketika Mas Roni udah balik ke sini dan akhir-akhir ini kan kita tahu juga dulu pernah ada nyebutin KW Animation gitu kan. Kita lihat tuh Instagramnya, wah ini lagi bangun studio nih kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus akhirnya akan rilis film layar lebar. Nah itu akhir-akhir ini gimana Mas? Perjalanannya Mas Roni dari mulai itu mungkin membangun bengkel animasi, KW, terus habis itu ke akhirnya karena belum banyak yang ngebahas itu ya gitu. Akhirnya ke layar lebar ini gimana Mas? Iya. Jadi singkat cerita, dari waktu saya balik itu memang saya dengan tujuan membuat KW Animation dengan partnership bersama Mbak Shanti Harmain, Ben Subiakto dan beberapa partner lain di Base Entertainment, sebuah perusahaan film yang mungkin kebanyakan kenal mereka dari karya-karya seperti Gadis Kretek yang tayang di Netflix, sama Perempuan Tanah Jahanam yang disutradarai nama Joko Anwar ya. Kemudian saya balik dari 2022 bikin KW Animation, dan proyek pertama yang kita kerjakan dan ingin bangun adalah memang Garuda di Dadaku film animasi ini, karena didasari pertimbangan bahwa IP-nya sendiri Garuda di Dadaku udah lumayan panjang ya perjalanan IP-nya di Indonesia, fansnya juga udah luas,
familiarity terhadap katakanlah soundtracknya, bahkan itu juga udah jadi anthem nasional untuk pertandingan-pertandingan olahraga besar gitu dan lain-lain. So it is time for us to make a new version for the new generation gitu. Dimana kita tujukan untuk anak-anak muda, anak-anak kecil dan khusus, pastinya dengan nonton bersama keluarga mereka gitu ya, ditujukan utamanya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk segala usia lain juga bisa engage dari sisi katakanlah medium animasinya, dari sisi estetiknya, dari sisi kreatifnya dan lain-lain sebagainya itu. Ya, prosesnya berjalan 3 tahun. Akumulatifly ya, meskipun dari 2022 ke 2026 itu kan sekarang 4 tahun, tapi akumulatifly di dalam project itu sendiri 3 tahun ya prosesnya. Selama 3 tahun dan akhirnya kita siap tayang di minggu depan 11 Juni. Oke, keren sekali. Nah, berarti pulang ke Indonesia itu udah pasti bikin studio dan project itu ya Mas. Jadi karena ada project itu memastikan untuk pulang ke Indonesia, atau emang pulang ke Indonesia dulu baru ada kesempatan untuk bikin KW Animation dan juga berkesempatan juga ngerjakan Garuda di Dadaku itu. Lebih yang pertama sih. Jadi udah ada rencana membuat studio animasi dan mengerjakan proyek film animasi layar lebar. Baru saya pulang. Udah terplan dengan sangat bagus gitu. Mungkin mau masuk ke ranah industrinya ya animasi Mas. Karena kalau di Jiva sendiri kan kita spesifiknya 2D ya Mas. Dan aku pernah belajar di luar negeri, terus juga kerja di studio anime Jepang kayak gitu kan, basicku di Jepang dan 2D gitu. Aku pengen tanya, kan aku ketika pulang ke Indonesia ternyata pas di Indonesia itu gap 2D-nya itu sangat kerasa besar Mas, kemampuan maupun pemahaman kayak gitu. Kalau di segi 3D gimana Mas? Pengalaman Mas selama di luar negeri terus pas pulang ke Indonesia, apakah di Indonesia itu punya gap yang cukup besar juga di 3D, atau sebenarnya nggak terlalu juga, ternyata mereka sangat bisa untuk adaptasi dan mudah untuk bisa menyesuaikan dari standarnya yang ada yang selama ini Mas kerjanya tuh di luar negeri. Saya kurang paham kalau 2D sebesar apa gapnya seperti yang Aswin mention, tapi kalau di 3D for the longest time, mungkin kalau dihitung selama lebih dari 10 tahun, memang industri animasi di Indonesia kan sebenarnya udah terbentuk ya, tapi dalam konsentrasi ke penyedia jasa gitu. Jadi kita ngerjain studio-studio di Indonesia itu ngerjain proyek dari luar negeri gitu. Dan proyeknya nggak hanya proyek kecil gitu, jadi proyek besar ada juga, dan jadi familiarity terhadap workflow dan pipeline untuk 3D animation udah ada memang. Saat saya masuk katakanlah, baik sebagai, saya juga kan aktif di bengkel animasi yang meng-empower community dari sisi training dan education dan lain-lain. Yang saya fokus kontribusikan memang dari sisi metodenya atau way of work-nya. Workflow-nya ya. Jadi memang Palo Pipeline udah seperti itulah adanya untuk 3D animation gitu. Tapi katakanlah untuk seorang animator, bagaimana kita bisa melihat atau merubah POV dari yang hanya sekedar menggerakkan controller menjadi seseorang yang bertanggung jawab menghadirkan performance kepada karakter gitu. Nah itu way of work tuh. Jadi bukan kita sebagai animator 3D nggak cuman select controller, geser ke kiri, geser ke kanan, rotate bla bla bla, pasang keyframe dan lain-lain supaya dia bergerak. Tapi semua pergerakan ada maksud, semua pergerakan ada physicality yang harus juga di address gitu loh. Jadi way of work seperti itu. Kayak gitu ya Mas.
kurang lebih Ya, pemahaman. termasuk ke dalamnya semua prinsip animasi. Hmm. Jadi kalau mau cerita sedikit tentang bagaimana relevansinya ke Garuda di Dadaku, produksi kita itu saya minta hampir hampir semua animatornya untuk katakanlah memulai atau bahkan tidak menyentuh komputer sebelum mereka tahu mereka mau animate apa. Oke, menarik itu. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah mereka dengerin terus dulu audionya, dialognya, dan apapun yang akan mereka animate berulang-ulang, come up with the acting choices, come up with the performance that they want to put, dan yang menurut mereka cocok, record video reference-nya, mereka melakukan acting tersebut. Terus bahkan kita beberapa minta kirim video acting reference-nya, dan kita bilang oke, ini referensinya udah cukup kuat, silahkan lanjutin masuk ke animasinya dan lain-lain. Jadi itu yang kita enforce, katakanlah way of work, sehingga saat masuk ke pengerjaannya jadi lebih efektif dan lebih punya depth dalam output yang dihasilkan. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti itu termasuk ini ya. Tadi kayak mendengarkan dulu, habis itu terus ngerekam adegannya. Itu scoping ya, ya, contoh itu treatment yang juga dilakukan ketika Mas Roni sebagai bekerja animator di sana kah ya, jadi animator terus dibawa ke sini atau gimana ya, atau ada treatment lain juga mungkin yang bisa diceritain gitu. Ya apa yang dilakukan di animator sana tapi ternyata di sini enggak nih, bisa kita masukin gitu. Iya, pastinya itu sesuatu yang saya adapt dari sana gitu ya. Saya saya experience di sana karena saya belajar kan sambil kerja. Dan memang terbukti itu adalah sebuah standar metode yang global gitu jadinya untuk katakanlah kita ingin menghasilkan performance rather than cuman gerakin controller gitu tadi. Nah, kalau diperluas ke disiplin non animasi, saya rasa prinsip yang sama juga bisa lebih katakanlah diaplikasikan ke ranah memperkuat fundamental gitu ya. Dalam segala disiplin, misalnya kita ngomong modeling atau asset creation, apalagi karakter, katakanlah kita harus punya fundamental dulu yang baik gitu. Fundamentalnya apa? Setiap disiplin tuh punya fundamental yang berbeda-beda. Kalau karakter modeler mungkin mereka harus paham betul tentang anatomi, terus latih juga live drawing, katakanlah. Mungkin kalau nggak ada model di depan secara fisik, bisa ada website yang provide references, pose, dan lain-lain. Dipahamin bagaimana hubungan antar limbs gitu ya. Limbs maksudnya organ bagian tubuh ya. Proporsinya dan segala macam detail-detailnya, apa bedanya fisiologi seorang perempuan dan laki-laki dan anak kecil, apa beda fisiologi orang Asia, orang Caucasian, orang Afrika, dan masih banyak lain gitu. Nah, ini sifatnya fundamental, ini semua harus dipahamin sebanyak-banyaknya, dibaca dan diasup sebanyak-banyaknya gitu sebagai basic knowledge. Baru hanya saat kita punya strong fundamental, baru kita bisa menghasilkan output yang lebih baik, lebih berbobot gitu, dalam artian lebih berkualitas gitu, kualitasnya lebih tinggi. Setuju sih Mas, fundamental paling krusial. Iya. Misalnya, tapi beda lagi ya, misalnya kayak seorang lighting rendering artist, mungkin fundamentalnya mereka harus pelajari either fotografi atau teknik main cahaya versus shadow, dan sebagainya gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah
bagaimana menggunakan atau gimana kita bisa master itu apa ya, memaster fundamental kita untuk kita mampu mengerjakan suatu hal yang sangat kompleks gitu. Jadi jangan dianggap remeh tentang fundamental. Fundamental itu adalah kunci besar dan yang paling mendasar untuk kita melakukan sebuah kompleks task. Kayak misalnya waktu saya nganimate Pacific Rim gitu, itu kan kaiju lawan Jaeger, robot dan monster yang raksasa gitu. Tapi basically saat mereka katakanlah lari mendekat dan clashing to each other atau diangkat segala macam, itu kan basically semuanya bouncing ball. Bagaimana sebuah bola itu bounce tapi beratnya sedemikian rupa gitu, sehingga menyerupai seekor kaiju atau sebuah Jaeger, betul. Jadi semuanya tentang fundamental. Bagaimana sesuatu yang kompleks kita bisa breakdown bit by bit menjadi lebih simple, sehingga kita bisa tackle secara detail dan mendekati sempurna gitu. Nice. Hal-hal kayak gitu sih yang saya coba enforce ke komunitas animasi di Indonesia ya. Kalau itu kan tadi teknis ini ya Mas, teknis fundamental ketika produksi ya. Kalau perihal mungkin yang aku tertarik juga itu budaya perusahaan sih mungkin. Karena aku mengalami juga di Jiva, ada beberapa budaya perusahaan yang akhirnya dibawa gitu dari Jepang. Yang bagus-bagus dibawa ke sini dan memang beneran dipraktekkan seperti layaknya di Jepang gitu. Nah, sementara di Singapura atau Amerika gitu, apakah ada budaya perusahaan yang memang beneran di copy paste ke sini gitu? Karena beda gitu ya mungkin. Itu apakah ada Mas kalau budaya? Salah satu yang tadi saya bilang way of work itu juga termasuk budaya sebenarnya, budaya kerja. Itu termasuk budaya. Jadi kita ada menciptakan workflow sendiri di dalam environment kita. Tapi terlepas dari itu, kalau sifatnya yang keprofesionalan, mungkin saya membiasakan kita disiplin dengan work hour-nya 8 jam sehari di luar makan siang, pastinya dengan makan siang gini 9 jam. Dan given sangat usahakan untuk paling efektif dalam memanfaatkan. Jadi saya nggak akan saya akan katakanlah minta semua tim menggunakan 8 jam sehari itu secara efektif. Maksimal, ya. Sehingga katakanlah kalau kita mulai jam 9, kita kelar jam 6 atau 7, ya udah habis itu pulang gitu. Get some rest and then continue again tomorrow. Tapi akan ada saatnya memang crunch time yang tidak bisa kita hindarin. Nah, baru itu kita burn midnight engine-nya, midnight oil-nya. Tapi ya tidak dari awal saya perlakukannya seperti itu gitu. Dan saya juga meminta komitmen mereka benar-benar menggunakan 8 jam itu secara efektif gitu. Jadi kerjanya juga nggak santai gitu. Ya, benar-benar serius dan fokus dalam menggunakan durasi 8 jam sehari. Oke, mau masuk ke produksi? Boleh. Kita kan sebenarnya ini ya, sebenarnya mencari-cari yang tidak ditayangkan orang lain sebenarnya, karena sudah banyak yang menanyakan berbagai hal yang terkait sama Garuda di Dadaku. Nah, kita mungkin akan sedikit mengulik nih tentang produksinya, mungkin nanti bisa buat teman-teman juga, karena kita banyak komunitas kita itu yang bukan komunitas kita banyak yang artis juga gitu, dan ada teman-teman yang 3D juga gitu. Siapa tahu nanti
terinspirasi gitu dari produksinya gitu. Tapi yang paling awal sebenarnya ini sih goals pribadi dari Mas Roni Gani mengenai project ini, mengenai project layar lebar ini gitu. Selain ya kita kalau ngomong angka dan materi ya pastilah itu semuanya pengennya positif gitu. Tapi apa goals lainnya lagi itu apa gitu untuk membuat film layar lebar ini. Terus kenapa milihnya film layar lebar gitu? Karena kan kita tahu ada series, ada mungkin movie festival gitu. Kenapa sekarang, kenapa di waktu project ini milihnya tuh layar lebar gitu? Goalnya adalah supaya industri animasi di Indonesia semakin berkembang pastinya. Sejak zaman katakanlah munculnya Juki, ini tribut juga kepada semua karya dan film animasi yang sudah pernah rilis di Indonesia dan membantu dan menjadi pendahulu dalam membukakan jalurnya. Ada Juki, ada Warkop DKI dari Falcon Pictures, kemudian ada juga Nusa dari Visinema, dan Little Giant, dan yang terakhir pastinya yang paling memukau dan mendapat perhatian masyarakat secara luas adalah Jumbo dari Visinema. Itu semua kan menjadi pergerakan, menjadi sebuah pergerakan gitu. Animasi Indonesia sedang bergerak. Nah, keinginan saya adalah balik ke Indo untuk ikut juga berkontribusi. Nggak apa-apa saya nggak menjadi yang pertama, it's okay, tapi saya ngerasa saya harus participate and contribute to the action gitu. Dan beruntungnya bisa masuk lewat proyek film Garuda di Dadaku ini, dan tujuan harapannya adalah supaya itu tadi energi yang sedang bergerak itu menjadi continuous gitu. Jadi setiap tahun harapannya ada film animasi yang tayang di Indonesia untuk pemirsa Indonesia. Kedepannya mungkin kalau bisa dikembangkan bisa ada 2 atau 3 bahkan kalau kita proyeksikan, I don't know, mungkin 5 tahun dari sekarang. Alangkah baiknya kalau kita di saat itu udah bisa merilis 2-3 film animasi dalam 1 tahun dari perusahaan film yang berbeda-beda gitu ya, nggak harus dari satu aja gitu, karena ini sebuah communal effort harusnya dilakukannya. Kemudian kenapa dipilih film? Pertama mungkin ekosistem dari distribusi film itu lebih dikuasai oleh Base Entertainment yang memiliki proyek ini. And at the same time bahkan juga mungkin kondisi distribusi kalau kita ngomongin series masih lumayan terbatas gitu. Untuk kita akses dan kita execute secara business planning. Sama karena saat ini juga film lokal udah cukup menguasai nggak sih Mas kondisinya saat ini daripada film-film luar. Kan sekarang juga trennya film-film lokal juga cukup naik daun maupun yang di bioskop. Sama di kayak acara OTT Netflix kayak gitu juga trennya juga sangat bagus. Jadi platform bioskop itu maksudnya lewat bioskop itu jauh lebih mudah dan jauh lebih oke lah untuk saat ini dimasukin gitu. Iya betul. Memang ada data dan ada banyak berita yang menunjukkan penonton Indonesia cenderung lebih memfavoritismekan konten-konten dari dalam negeri. Udah kondisi enak itu sebenarnya. Kayak ya di Jepang kan orang mereka juga suka banget karya-karya hasil dari negara mereka sendiri daripada luar negeri. Kalaupun luar negeri mau ke negara mereka harus pakai dubbing Jepang di kayak Jepang gitu. Gitu. Oke, mungkin aku tambahan terkait itu sih nanya penentuan style di itu sih filmnya GDD ini Garuda di Dadaku, kenapa style bentuk modelingnya terus visual akhirnya itu kayak gitu. Kalau aku lihat kan
kayak konsepnya filmnya apa sih? Yang Nah. Legend, aku kok lupa namanya. Aku lupa Legend. judulnya. Dari Riot. mana? Riot. Riot. Nah, Ini Arkane. Arkane kayak gitu. Konsep-konsepnya, visualnya. Apakah terinspirasi salah satunya dari itu atau dari apa Mas bisa menentukan visual akhirnya untuk animasi 3D-nya ini bentuknya visualnya kayak yang sekarang ini GDD ini. Sebenarnya antara kombinasi estetis dan praktikal ya. Jadi approach kita melakukan ini adalah kalau kita mau conventional 3D dalam artian yang arahnya ke fotorealism, fotorealistik dengan fur, dengan cloth, simulation dan effects dan lain-lain segala macamnya, itu akan jadi sangat tinggi price point-nya untuk produksi dan makin susah untuk bisa Eksekusi ya. diperdagangkan dalam tanda kutip di dalam negeri sendiri. I see. Jadi terlalu mahal. And at the same time, the trend of animation globally juga sedang shifting dari yang fotorealistik lebih ke ekspresif atau stylistik. Itu dari awal sudah saya rasakan dan observe, and then we were wondering in our team why don't we try to explore something like this gitu. What can we come up with tanpa harus benar-benar menjiplak atau mengikuti sebuah art style tertentu, tapi kita lebih mengadap how can we make something that is more expressive but our way gitu. Jadi kalau hasilnya mungkin nanti dimiripkan dengan film-film atau series tertentu memang bukan maksudnya dari awal gitu, tapi yang kita pastikan adalah approach kita mau ekspresif, tapi ekspresifnya seperti apa gitu. Yang katakanlah dari POV orang Indonesia bisa dekat, bisa terima gitu. Karena ada risiko juga kan. Saat ekspresif ini menjadi sesuatu yang tidak familiar sebelumnya, tingkat penerimaannya juga mungkin akan challenging gitu. Tapi sulit. Kita harus manage the risk. Dalam artian ekspresifnya harus yang bisa direlate sama orang-orang penonton dari Indonesia gitu. Sampai akhirnya we come up with whatever we have yang nanti akan bisa disaksikan di bioskop mulai 11 Juni nanti. Oke. Pendekatannya berarti ya pendekatan itu ya bukan ke arah film apa gitu, tapi lebih ke pengen visualnya betul. lebih mudah, ekspresinya juga mudah diterima masyarakat kan gitu. Jadi bisa mungkin ini satu approach atau bukan satu mindset ya, mindset yang mungkin teman-teman sebagai kreator juga bisa tahu dan I don't know, bisa mungkin diikutin kalau sesuai. The way we create out there gitu ya, atau mungkin Aswin juga merasakan ini. Bedanya gini, kalau di Indonesia kreator cenderungnya mau bikin apa gitu, satu karya, wah gue mau bikin jadi kayak Iron Man, wah gue mau bikin jadi kayak Avatar gitu, gue mau bikin jadi kayak Spider-Verse, whatever. Yang mereka mungkin nggak tahu kalau levelnya udah tinggi dan very professional, justru mindset kita adalah apakah ini sudah dilakukan sebelumnya gitu. Oke. Kalau ini sudah dilakukan, ya kita nggak boleh lakukan lagi. Justru kita harus menawarkan apa yang berbeda gitu.
Jadi nge-cross checknya bukan udah mirip belum ya sama Iron Man, udah mirip belum ya sama Avatar gitu. Tapi justru has this ever been done before gitu. Itu sih mungkin. Betul. Iya, untuk di level tertentu udah buat, itu ya jadinya. Dan emang itu juga creative challenge jadinya. betul, emang rata-rata juga beberapa kreator juga patokannya ada sesuatu yang pengen dituju gitu, tapi bukan sesuatu yang mereka pengen create gitu loh, pengennya kayak gimana kayak gitu. Mungkin reflektif kalau di industrinya Jepang semakin sekarang semakin secara cerita tuh semakin nggak masuk akal gitu misalnya. Kayak maksudnya cerita manga itu bener-bener kayak kemana-mana gitu, karena ya itu tadi mungkin mindsetnya kreator di sana udah tinggi semua, kita nggak mau bikin yang kayak sesuatu ini yang gitu, lagi sama kayak gitu. ya sama Gitu. invention something di creative art kan, ya karena itu tantangannya ya, karena kan kita butuh kreatif. Sama ya, harus kalau di posisi Jiva ataupun aku ya melihat juga SDM-nya saat ini, apakah emang mampu untuk mendekati level sesuatu yang kita incer kayak gitu. Karena kita harus menilai diri kita, apakah mampu dulu untuk mencapai itu. Jadi kita sesuaikan sama apa yang kita bisa dulu kan. Dan tentu nggak perlu menyesuaikan sama persis, malah kalau bisa kita identitas kita itu yang ditonjolkan tersebut gitu. Jadi ya sebagai patokan nggak apa-apa, tapi jangan ketiplek kayak gitu. Kita inovasikan lebih baru kayak gitu. Jadi kan kita punya banyak referensi nih, tentunya nggak mungkin kita bisa originally banget gitu loh, apa secara mungkin cerita maupun secara visual, tapi kan kita bisa dari ambil beberapa yang menarik gitu loh. Kita bisa terapkan dengan original secara kita sendiri. Gitu sih. Ya. Mau tanya nggak Iksan? Lama-lama kayak anak warnet yang lihat di belakang lama. Mau tanya? Kalau ngobrol, aku baru nangkap 1 menit kemudian. Oh iya, di masuk ke sini ya, oke. Ada pertanyaan nggak dari kamu ya? Oh ya, ini tadi belum dikenalin ke Mas Rik. Ya, ini Roni kan ya. Sebenarnya kita tadi podcast juga kita belum kenalan bertiga juga. Nggak apa-apa tapi. Ya ini ada Isa yang ngurusin operasional di Jiva. studio. Saya Pipo ngurusin media eksternal. Saya CEO-nya Bapak Jiva CEO Indonesia. nah gitu. Teman-teman yang di konten nanti yang belum tahu kita. Kita nanti Mungkin Mas awalin saya gini. Mas Roni kan. Kalau teman-teman yang udah sering live kita kan pasti udah tahu karena kita keluar terus gitu. Apa sih? Ada Ada Aku pertanyaan nggak? penasaran ini sih Mas. deketin. Ya. Kalau pas datang ke Indonesia kemudian bikin studio kan tentu kita udah bisa langsung nanomin way of work-nya ya di studio kita, pipeline segala macam kualitas kita tahu ya. Tapi kalau ketika bikin produksi GDD ini kan pasti ngelibatin studio luar juga kan. Nah, itu gimana kemudian ketika Mas Roni tantangannya apa sih ketika masuk ke produksi dengan tentu melibatkan banyak studio, dan kalau setauku kan studio di Indo tuh 3D aja kan tiap studio kayak punya pipeline sendiri tuh. Nah, gimana kemudian dari Mas Roni, apakah itu jadi kesulitan tersendiri, tantangan sendiri, terus kemudian gimana cara ngatasinya sampai akhirnya bener-bener jadi satu karya gitu? Di kita sih semua studionya mostly Indonesia ya, yang ada di luar ya. Hanya sangat sedikit yang di luar. Ya jawabannya sama kayak tadi sih, dalam artian studio-studio ini udah punya pengalaman yang panjang gitu dalam sifatnya service providing. Jadi itu sudah secara default atau secara mendasar menjadi vantage point buat kita. Tinggal gimana kita mendirect arah produksi capacity mereka untuk menuju ke proyek yang sedang kita kerjakan dan kita mau bangun. Berarti kalau dari semua proses produksi nih dari awal sampai akhir, untuk produksi yang sebesar ini, kalau dari Mas Roni paling sulit yang bagian mana? Ya, fase produksi paling Paling menantang lah. Ya, paling Ya. menantang deh gitu. paling harus turun nih, Mas Roni harus sampai turun gitu misal, atau meeting. Nggak ada gitu. momen di mana saya nggak pernah turun. Oh iya, tapi Mas turunnya ekstra Mas. Turunnya ekstra gitu. Ada nggak yang
harus di ini Treatmentnya khusus gitu. treatment khusus gitu. Nah, misal kayak gitu. Komunikasi sih, semuanya harus Oke. saya yang jaga komunikasinya dari Komunikasi. saya ibaratnya kayak hub ya, dari kreator kepada eh, eksekutor. Saya yang menjadi benang merah menerjemahkan apa yang kita ingin create, dari baik dari saya sendiri sebagai sutradara maupun dari pihak produser filmnya, Mbak Shanti dan lain-lain, kepada tim produksi gitu. Yang kadang dalam artian produksi animasi itu kan nggak linear ya, jadi ada banyak back and forth-nya, sideways-nya dan lain-lain. Yang paling penting adalah menjaga konsistensi supaya semua elemen produksi itu bisa tetap berjalan secara sinergis dan dijaga sekali motivasinya, konsistensinya. Yang paling terutama di tahap yang paling mungkin sulit adalah jika adanya perubahan yang lumayan substansial, di mana mungkin akan kita harus ngerombak amount of work selama katakanlah 2-3 bulan. Tapi kita harus mengkomunikasikan bahwa ada alasan yang sangat kuat. Saya juga nggak akan mengizinkan perubahan-perubahan yang sifatnya terlalu besar dan terlalu damaging kalau misalnya level of importance-nya tidak sepenting itu gitu. Jadi saya yang mengkurasi dalam tanda kutip apa yang benar-benar doable, apa yang benar-benar nggak bisa kita lakukan, apa yang benar-benar kita cari cara lain untuk mengeksekusinya. Permasalahan di dunia ini memang komunikasi itu. Betul. Dunia ini. Nah, ini mungkin ini sebenarnya ada pertanyaan dari chat juga, cuma sebenarnya nyambung dari terakhir kita bahas produksi. Bisa di-spill nggak sih sebenarnya waktu produksi projectnya ini, kalaupun ternyata nggak bisa, aku pengen tahu sih sebenarnya rasio, kan kita selalu di animasi itu praproduksi itu selalu lebih lama gitu. Betul. Nah itu rasio praproduksi sama produksi filmnya tuh rasionya seberapa lamanya banding Kayak misal lamanya umumnya Jepang kan 2 tahun itu biasanya praproduksinya, 1 Ya, tahun produksinya sih. 6 bulan juga kadang bisa. Ada juga kayak gitu. Ya ini karena memang masih baru pertama kita lakukan, belum ada pakem, tapi kurang lebih produksi itu bisa sampai ke setahun lebih karena ada perubahan yang lumayan banyak gitu ya di awal. Produksinya kalau kita hitung mulai dari animasi sampai ke render itu sama 12 bulan, tapi kan itu semua overlap ya, berjalan. Post production mungkin di sekitar 6 bulanan. Jadi ya total roughly-nya 2,5 lah kalau semuanya dijahit dengan rough gitu ya. Oke. Itu buat teman-teman mungkin yang ada gambaran lah ternyata untuk film layar lebar. Tapi tadi udah dibilang juga di awal bahwa 3 tahun. ini kan ya pertama ini ya. Mungkin nanti setelah ini mungkin lebih cepet gitu kan, karena udah mulai tahu nanti Nggak ngerti flow-nya ya. ya pace-nya. Nah, mungkin karena waktu kita semakin sempit, ada ini mungkin tambahan sebelum menanyakan Atau mungkin dari pertanyaan. Mas Nah, Roni. mungkin dari Mas Roni ada yang mau ditanyakan juga ke kita ataupun memberikan informasi tentang Ya, Garuda informasi. Didaku yang belum yang fun fact yang apa yang kita nggak tahu gitu Iya. misalnya gitu. Fun fact-nya adalah di film ini ada 2D animation-nya.
Nah, Wah, Apa itu? kita belum Di animation. ada tuh di animation ya? Ada tuh di animation. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. nggak ada yang tahu. Kita belum rilis itu, Anjay. belum pantesan. rilis any footage, to the animation Oke. footage. Aku Jadi soalnya kayak udah lihat. yang penasaran bisa Ya, nonton jangan langsung sampai di ketinggalan bioskop. ya. Iya, Ada iya, 2D-nya iya, nih, iya. kita bisa lihat nih. Kita udah riset tapi ternyata emang belum di Iya, emang di belum. spill di mana-mana ya. Ternyata ada 2D-nya. Oke, kita Oh, gokil, kita gokil. plototin nanti teman-teman semua di 2D-nya karena penasaran gitu kan. Ternyata ada 2D-nya itu menarik. Nanti kita klip, kita Iya. lempar ke, Ya, ntar gitu. ke konten. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Biasalah kalau penutup gitu kan biasanya ada pesan sama rencana ke depan lu gimana gitu. boleh. Nah, untuk di ini mungkin udah ditanyain ya kalau misalnya harapan untuk penonton gitu-gitu. Nah, kita mau nanyain harapan untuk the next-nya misalnya kreator-kreator di industri animasi Mas ya. Roni Gani atau sutradara baru yang nanti mungkin bisa Ya, muncul gitu. harapannya dengan ini film itu terus nanti gimana sih buat teman-teman kreator di luar sana ke depannya mungkin kayak 3D artis atau apa yang dia memang cita-citanya nih bikin sebuah film layar lebar gitu. Ya harapan dan mungkin kasih wejangan ya, wejangan ya. Caranya gimana Mas gitu bikin film ya. Monggo Mas Roni. Ya. Pesan saya mungkin untuk kreator-kreator lain di sana, the next generation of creators, lebih spesifiknya, pahamin ada dua hal sih. Pahamin pertama bahwa you are not making a product for yourself. Kita membuat produk untuk masyarakat, untuk penonton katakan, untuk ditonton oleh banyak orang, mau itu dalam sosial media, dalam series, dalam film animated feature dan lain-lain, itu ditujukan untuk penonton. Jadi kita harus paham POV mereka, dahaga mereka, keinginan mereka mendapatkan katakanlah tontonan seperti apa. Having said that, bukan kemudian kita menjadi penyedia jasa gitu ya buat mereka, tapi maksudku kadang kecenderungannya kreator Indo sangat terkonsentrasi gitu sama Ke dirinya sendiri aja gitu. sentralisasi dirinya sendiri sehingga aspek tersebut benar-benar blind spot. Padahal itu substansial gitu kalau kita ngomongin bisnis, Betul. melihat animasi secara bisnis, konten animasi secara bisnis, di situ justru letak bisnisnya gitu. Itu yang kita harus open our mind, dan open our mind maksudnya adalah bekerja sama juga dengan pihak-pihak lain yang disiplinnya beda dari kita gitu. Ya, mungkin bukan terlalu estetik, tapi mungkin lebih dari sisi bisnis kontennya dan lain-lain gitu. You have to willing to listen, which relates ke poin kedua, yaitu willing to listen and willing to learn gitu. Animation is never about one man band. Kontribusi dan kolaborasi yang sangat tinggi perlu dilakukan di medium ini. Jadi kita harus dengerin, dan bukan hanya dengerin, harus memahamin dan bagaimana kita merubah cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, terus berkembang juga jadinya, terus evolve, untuk kemudian dampaknya adalah secara tidak langsung pada akhirnya nanti the betterment of the product gitu loh. Produknya akan lebih better gitu. Itu sih mungkin dua pesan yang menurut saya relevan. Bagus banget. Itu akan mengcounter teman-teman kreator yang suka karyanya tuh mimpi siang bolong mereka gitu, kayak semuanya karyanya dari aku semua gitu kan. Tapi kan tadi kita perlu lihat dari sisi yang lain juga, terutama nanti udah bisnis, udah apa gitu-gitu ya. Jadi itu akan sangat berguna. Jadi
tolong teman-teman warga Jiva semua Dicatat tadi dicatat. apa yang disampaikan sama Mas Roni Gani Iya. gitu. Karena itu penting banget ya teman-teman kayak gitu. Oke, jadi karena kita sudah di penghujung jam, kita berterima kasih banget buat Mas Roni. Obrolan singkat dan santai hari ini mungkin sebenarnya pengen lebih banyak lagi. Ya, Cuma pengennya sih itu ya. iya, nanti ngobrol aja lebih. kalau udah nggak sibuk ya. Nanti aja udah sibuk, mungkin ketika nanti ada waktu luang lagi kita mungkin samperin ke dulu nyamperin ke Jakarta kan? Ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Nanti kita main-main atau kalau Mas Roni Ke Malang gitu, Kabar-kabar kita akan aja. sangat welcome di Kita sini. tunjukin lah Ya. studio Jiva Animation Iya, bagaimana. gitu. Terima kasih Mas Roni, terima kasih buat teman-teman warga Jiva juga. Jadi hari ini adalah podcast Voice of Creators yang paling yang spesial ya. Jadi kita nextnya kita tunggu aja nanti siapa yang akan kita undang lagi Ya. di podcast VOC. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman warga Jiva. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Roni. Amin. Semoga ya. sukses minggu Semoga depan. sukses Jangan lupa filmnya. nonton Garuda di Dadaku. Siap. 12 Juni. Pada Di nonton ya. bioskop. Tanggal 11. Tanggal Tanggal 11. Di Ramaikan bioskop. Tanggal bioskop. 11. Oh, tiketnya udah bisa mulai dibeli sekarang BTW. Oke. Oh, udah bisa di Lagi banyak promonya, Dibeli mending di beli mana, sekarang. Mas? Di biasanya Di di mana? MTX, Ya, di itu, Virtual, di software CCTV, di gitu-gitu. Virtual. Langsung cek aja berarti Cek bisa aja ya. udah bisa dipesan Ajak sekarang. keluarganya gitu. Iya, karena Ajak kan ini teman-temannya. film semua umur. Semua umur. Jadi Karena bisa semua umur, ditonton. Semua Betul. umur ya tentang impian anak laki-laki Iya. saat nanti udah ada trailernya ditonton sendiri udah Sebenarnya ada. itu sudah aku ada. pengen ngomong Apa? juga kan itu terkait bola ya gitu. Iya. Aku sebenarnya sebelum masuk ke industri animasi, aku cita-citaku jadi pemain bola. Oke. Aku pernah ikut SBB ya. SSB. Sorry. Ya. SSB dari kecil tapi nggak Oke. kesampaian kayak gitu. Oke. Akhirnya berbelok ke animasi sekarang. Oke. Kayak gitu. Dan semoga filmnya ini juga bisa memberikan itu ya dampak buat teman-teman yang punya cita-cita yang sama gitu. Ya. Gitu. Jadi, Kapten Tsubasa. The next Kapten Tsubasa. Kita gantikan Kapten Tsubasa dengan GDD. Oke. Terima kasih. Sampai Terima kasih. jumpa. Oke, Semuanya. terima kasih semua.